Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 77. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bayangan ungu merasakan ada sesuatu yang salah, seolah-olah dia berada di sebuah alam yang tidak nyata. Hal itu membuat bayangan ungu kemudian mengatakan, tempat ini benar-benar memberikanku perasaan yang sangat tidak nyaman, seperti berada di dalam sebuah mimpi. Apakah tempat ini terlalu misterius, ataukah sosok itu sedang mempermainkan kita semuanya? Le Shaolong, pandangan matanya melihat ke arah depan sana, yang kemudian dia segera berkata dengan serius, seharusnya ini adalah karena makhluk tersebut. Aku belum pernah mendengar ada tempat di dalam benua Dodi yang seseram saat ini. Jelas lawan kita mengetahui setiap pergerakan kita, namun dia belum menunjukkan dirinya, yang cukup sulit membuat kita untuk menghadapi makhluk itu. Baru saja Le Shaolong mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja ada sebuah gambar bayangan di depan sana. Makhluk seperti seekor kera. Dia memegang sebuah tongkat kayu, lalu tangannya tiba-tiba saja membesar. Hal itu membuat Le Shaolong pada akhirnya mengingat sesuatu. Wajahnya penuh kekhawatiran ketika dia berucap, ini sepertinya adalah binatang iblis dari zaman kuno. Aku pernah melihat catatan di dalam sebuah buku kuno. Tangan kiri dan juga tangan kanan dari kera ini tidak proporsional, dan senjatanya adalah tongkat kayu. Binatang itu adalah sosok yang mirip dengan manusia dan disebut sebagai penghancur mimpi. Di dalam klan mereka sangat sulit untuk bisa mendapatkan gelar sebagai penghancur mimpi. Untuk bisa menjadi penghancur mimpi, makhluk ini harus terlebih dahulu memasuki aula roh dan melakukan perjalanan mimpi guna bertemu dengan jiwa leluhur mereka. Selama perjalanan tersebut, penghancur mimpi harus menjalani berbagai cobaan yang berat. Banyak penjelajah mimpi akhirnya gagal bertahan di dalam proses seperti ini. Tapi mereka yang lulus dalam ujian atau cobaan akan mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka, yang kemudian membuat sebuah kekuatan dewa jahat merasuki tubuh dari penghancur mimpi. Tubuh mereka seakan-akan terpelintir dan kemudian berubah bentuk, serta mendapatkan roh jahat yang cukup mengerikan. Selain itu, mereka juga memiliki teknik Do dalam hal kekuatan mental, serta kemampuan unik yang lainnya. Konon, jenis binatang iblis ini mirip dengan makhluk humanoid yang berada di antara wujud manusia dan juga wujud binatang. Mereka mahir dalam kemampuan alam mimpi. Mendengar penjelasan seperti ini, bayangan ungu tiba-tiba saja bertanya, mungkinkah alam mimpi yang dia ciptakan dengan menggunakan kekuatan jiwanya itu? Le Shaolong mengangguk kepalanya. Seharusnya memang begitu. Mendengarkan hal seperti ini, semua orang pun terdiam. Binatang iblis yang belum pernah terdengar sebelumnya dengan kemampuan misterius dan juga tidak terduga membuat Xiaoyan dan juga anggota kelompoknya merasa cukup gelisah. Di dalam sebuah benteng di depan sana, sang penghancur mimpi tiba-tiba saja menghilang. Xiaoyan dan juga yang lainnya segera meningkatkan kewaspadaan dari diri masing-masing. Tidak lama kemudian sebuah gelombang energi pertempuran liar menerjang ke arah kelompok Xiaoyan ini. Hal itu disertai dengan sebuah cahaya yang cukup cemerlang. Tidak lama kemudian cahaya cemerlang itu langsung berubah menjadi roh-roh hantu yang sangat jahat berwarna hitam, membuat setiap orang yang melihatnya pasti akan merinding. Roh-roh jahat berwarna hitam ini kemudian menyerbu ke arah kelompok dari Xiaoyan. Le Shaolong tiba-tiba saja berdiri dan dia mengeluarkan dua belati. Tanpa ragu langsung melemparkan kedua belati yang kemudian berubah menjadi sinar cahaya merah. Hal itu pun melesat dengan sangat cepat yang kemudian menembus tubuh dari roh-roh jahat ini. Tak lama kemudian salah satu roh jahat berwarna hitam bergerak dengan sangat cepat, yang kemudian sasarannya adalah Xiaoyan. Kemunculan dari makhluk-makhluk ini benar-benar membawa aura dan juga aroma yang cukup menyengat. Tidak lama kemudian, menyaksikan roh-roh jahat itu mendekat, membuat bayangan ungu segera mengatakan, makhluk-makhluk jahat ini tampak seperti ilusi namun juga nyata.
Aku benar-benar tidak bisa membedakan apakah mereka asli ataukah palsu. Xiao Zhan tanpa ragu lagi langsung membentuk sebuah segel di telapak tangannya. Hal itu berubah menjadi energi pelindung keemasan yang langsung menutupi mereka semuanya. Namun tiba-tiba saja roh-roh hantu jahat berwarna hitam itu seolah bisa menembus pertahanan yang telah dibuat oleh seorang Xiao Zhan. Bayangan ungu tiba-tiba saja berteriak ketika salah satu roh jahat mendekati dirinya dan tanpa ragu menggunakan pedang kembar yang telah dialiri energi petir. Bayangan ungu melepaskan sebuah serangan kepada roh jahat ini. Terkena sabetan pedang dari bayangan ungu membuat roh jahat itu langsung terpental yang kemudian tergeletak di tanah. Xiaoyan dan juga yang lainnya, mereka juga telah menggunakan senjata masing-masing untuk melakukan serangan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak roh hantu yang sudah tergeletak yang kemudian mereka berubah menjadi kabut merah. Xiaoyan pun mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh kabut merah itu, dan ketika bersentuhan dengan tangan Xiaoyan, tiba-tiba saja kabut merah ini menghilang seketika, seolah itu adalah kabut merah yang tidak nyata. Namun detik berikutnya bayangan roh-roh jahat yang lainnya juga telah bermunculan kembali dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu membuat kelompok dari Xiaoyan tanpa henti melakukan perlawanan habis-habisan, sehingga perjuangan berat dari kelompok Xiaoyan ini membuat mereka bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Xiaoyan berpikir apabila terus menghabiskan Dao Qi di dalam tubuhnya dengan cara bertarung seperti ini, maka mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Xiao Zhan dengan cemas dia bertanya pada Xiaoyan, "Tuan muda Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Memberikan serangan dengan cara seperti ini terus-menerus bukan solusi. Xiaoyan mengayunkan pedang berat kuno surgawinya sambil berkata, "Tunggu sebentar lagi." Tidak lama kemudian yang muncul bukan hantu-hantu biasa, melainkan hantu yang saat ini menggunakan armor di tubuhnya berwarna hitam, dan sepertinya itu adalah para jenderal hantu. Bahkan ukurannya juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan hantu-hantu hitam biasa. Melihat kemunculan para jenderal hantu ini membuat ekspresi wajah Xiaoyan dan juga yang lainnya pun berubah drastis, dan setelah melakukan pertempuran yang cukup sengit, akhirnya para jenderal hantu lenyap berubah menjadi kabut merah. Dan lagi-lagi mereka juga bagian dari ilusi. Energi di dalam tubuh Xiaoyan dan juga yang lainnya sudah terkuras habis. Kali ini Xiaoyan langsung mengeluarkan cairan Qingling yang diminumnya untuk memulihkan kekuatan dengan cepat. Raut wajah dari seorang Nan Erming merasa tidak berdaya karena saat ini kabut beracun yang telah dia lemparkan seolah-olah tidak berpengaruh dengan makhluk-makhluk ilusi yang merupakan roh-roh hantu hitam ini. Nan Erming kemudian mengatakan, "Kenapa kita tidak berhenti melawan saja? Lagi pula, ini semuanya hanyalah sebuah ilusi." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Tidak. Musuh tersembunyi dan kita terekspos. Kita masih tidak bisa membedakan mana yang nyata dan juga mana yang palsu. Mari kita bertahan sedikit lebih lama. Semua orang, coba kalian cari solusinya." Tak lama kemudian, roh jahat atau hantu hitam kini telah meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan yang kurang waspada. Hal itu membuat Xiao Zhan tiba-tiba berkata, "Tuan muda Xiaoyan, hati-hatilah." Tanpa ragu lagi Xiao Zhan melemparkan sebuah tinju dengan sarung tangan emasnya yang kemudian diang menghantam keras pada tubuh hantu itu dan merubahnya menjadi kabut merah. Tidak lama kemudian dari arah langit terdengarlah suara tertawa yang cukup menyeramkan, dan kemudian sebuah tongkat kayu kini juga telah muncul. Ujung dari tongkat kayu ini telah berlumuran dengan cairan merah. Le Shaolong kemudian berkata, "Itu adalah penghancur mimpi." Akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk menampakkan wujudnya dan menyerang kita semuanya. Hati-hatilah, jangan sampai lengah. Setelah mengatakan hal seperti ini, Le Shaolong segera meluncur dengan sangat cepat menuju tongkat kayu yang ada di langit tersebut, kemudian disusul oleh Nan Erming, Feng Bao, dan juga bayangan ungu. Mereka berempat saat ini
telah langsung mengepung tongkat kayu tersebut. Tidak butuh waktu yang lama, mereka berempat langsung mengeluarkan serangan masing-masing. Akhirnya, boom! Tongkat kayu itu pun hancur berkeping-keping, lalu menghilang dari langit. Bayangan ungu hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, "Aku tahu untuk mengalahkannya tidak semudah itu, dan tongkat ini ternyata juga sebuah ilusi." Baru saja bayangan ungu berkata seperti itu, rasa dingin telah menjalar di setiap tubuh dari semua orang, dan pada akhirnya sebuah tangan raksasa tiba-tiba saja muncul dari langit tepat di belakang bayangan ungu dan akan meraih gadis cantik itu. Xiao Zhan menjadi orang pertama yang menyaksikan kemunculan tangan raksasa ini. Tanpa ragu dia menggunakan sarung tangan emasnya untuk langsung mengeluarkan seekor harimau emas bersayap dan kemudian memberikan serangan kepada tangan raksasa supaya tidak jadi menangkap bayangan ungu. Lagi-lagi tangan raksasa itu menghilang setelah terkena serangan dari seorang Xiao Zhan. Feng Bao dengan penuh wajah cemas, dia berkata, seberapa kuatkah sebenarnya makhluk dari binatang iblis yang bernama penghancur mimpi ini? Xiao Yan mulai menganalisa sesuatu yang kemudian dia mengatakan mampu menghancurkan perisai pelindung dari Xiao Zhan dalam satu pukulan. Pasti setidaknya makhluk itu berada di tahap awal atau mungkin tahap menengah bintang 6 Dodi. Namun penghancur mimpi ini setelah kedua serangan tanpa pengejaran terus-menerus yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak mahir di dalam pertarungan jarak dekat. Nan Erming juga menimpali. Meskipun kekuatannya hebat, itu tidak bagus dalam hal kecepatan atau pertarungan jarak dekat. Jika memang begitu, kita hanya perlu menemukan tubuh asli dari penghancur mimpi dan semuanya akan jauh lebih mudah. Li Shaolong menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aspek paling menakutkan dari penghancur mimpi justru terletak dalam hal ini. Dia bisa menghancurkan kita sampai tidak tersisa hanya dengan menggunakan kekuatan mimpinya saja yang tidak terbatas itu, tanpa dia perlu mengangkat jarinya dan bertarung secara langsung. Setelah kedua serangan menggunakan tongkat dan juga telapak tangan raksasa barusan, kali ini penghancur mimpi tidak muncul kembali, dan yang dimunculkan hanyalah hantu-hantu hitam jahat yang sudah memenuhi area sekitar tempat Shou Yan dan juga kelompoknya. Hal seperti ini membuat Shou Yan dan juga kelompoknya tidak berani lengah sedikit pun, karena tidak ada yang tahu di manakah tempat persembunyian dari penghancur mimpi itu, dan sampai kapan dia akan terus menyerang dengan cara seperti ini. Akibat pengepungan dari hantu-hantu hitam jahat membuat pergerakan dari kelompok Shou Yan menjadi cukup terbatas, dan rasa bahaya yang luar biasa menyebar di dalam hati setiap orang. Detik berikutnya terdengar sebuah suara jeritan, dan itu ternyata berasal dari seorang Feng Bao yang tubuhnya sudah jatuh tersungkur dengan luka yang terlihat sangat parah. Mata dari Feng Bao kini telah terbuka lebar, namun dia selanjutnya tidak bergerak sama sekali, karena kali ini Feng Bao telah tewas. Melihat adegan seperti itu membuat Shou Yan hanya bisa berteriak, "Tidak, Feng Bao!" Shou Yan pun akan melangkah maju untuk menyentuh tubuh dari Feng Bao yang sudah tergeletak di atas tanah itu. Namun tiba-tiba saja dari belakang Shou Yan terdengar suara Feng Bao, "Semuanya, jangan sampai tertipu. Ini adalah tipu daya dari penghancur mimpi. Aku masih tidak apa-apa." Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Shou Yan dan juga yang lainnya pun langsung menoleh, dan ternyata itu memanglah Feng Bao. Dia masih hidup dan tidak terluka sedikit pun. Namun Shou Yan dan juga yang lainnya masih tidak yakin apakah ini adalah Feng Bao yang asli atau tidak. Untuk memastikan hal seperti itu, Feng Bao kemudian melemparkan kekuatan di dalam tubuhnya yang berubah menjadi kekuatan angin. Hal itu menerpa tubuh dari Feng Bao yang tergeletak di tanah. Ketika bersentuhan dengan kekuatan angin ini, tubuh dari Feng Bao yang telah tergeletak langsung berubah menjadi kabut merah, dan kemudian hal itu juga menghilang dalam sekejap.
Adegan ini membuat Soyen dan juga yang lainnya mengetahui apabila Feng Bao yang tergeletak tadi memanglah barang palsu. Soyen kemudian berkata, untunglah Feng Bao baik-baik saja. Semuanya pertahankan formasi kalian dan selalu perhatikan rekan-rekan yang ada di sebelah kalian masing-masing. Jangan berikan kesempatan apapun pada penghancur mimpi untuk menciptakan ilusi yang lainnya. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja dari langit langsung muncul telapak tangan raksasa dengan cakar-cakar yang sangat tajam berwarna merah. Aura yang cukup luar biasa dipancarkan dari dalam tangan cakar merah. Bahkan pergerakan dari tangan cakar merah ini sangatlah cepat, membuat raut wajah dari kelompok Soyen langsung pucat. Di saat krisis, Xiaozhan tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan emas dari dalam tubuhnya yang disalurkan pada sarung tangan emas di tangannya. Dan kemudian hal itu berubah menjadi harimau bersayap yang menggunakan armor berwarna emas, lalu menyerbu pada telapak tangan atau cakar merah raksasa tersebut. Feng Bao, Nan Erming, Le Shaolong, dan juga bayangan ungu, mereka melakukan serangan yang sama. Kekuatan gabungan dari mereka berlima kini telah benar-benar menghantam cakar merah raksasa tersebut, yang pada akhirnya terjadilah sebuah ledakan besar di langit. Gelombang energi menyebar dalam sekejap. Kekuatan gabungan dari Le Shaolong kini telah hancur lebur akibat ledakan itu. Namun cakar raksasa masih ada, tapi warnanya juga tidak secerah biasanya dan sekarang sudah terlihat sangat pucat. Itu tandanya cakar merah raksasa juga telah kehabisan banyak kekuatan di dalamnya. Pandangan mata dari Soyen pun menyipit dan seolah-olah dia menyadari sesuatu. Tanpa ragu lagi Soyen langsung mengeluarkan kekuatan api surgawi dari dalam tubuhnya yang kemudian dia menggabungkan lalu berubah menjadi api teratai hijau. Tak butuh waktu yang lama, Soyen pun menjentikkan jarinya. Api teratai hijau itu pun kini telah meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah cakar merah raksasa di langit itu, yang kemudian langsung bertabrakan untuk membakarnya. Adegan ini telah disaksikan oleh Xiaozhan dan juga Le Shaolong serta yang lainnya. Mereka tidak yakin apabila api teratai milik Soyen akan bisa mengalahkan cakar merah tersebut. Namun tiba-tiba saja kekuatan dari api yang telah sedikit membakar cakar merah ini langsung menyebar. Dan kali ini langit telah dipenuhi oleh kobaran api yang berwarna hijau, dan itu berubah menjadi lautan api yang sangat cemerlang. Detik berikutnya mereka langsung bisa mendengarkan suara jeritan. Itu adalah jeritan dari penghancur mimpi. Cakar merah yang telah terbakar kali ini warnanya berubah menjadi hitam dikarenakan gosong. Le Shaolong dengan wajah penuh rasa senang tiba-tiba saja mengatakan, sang penghancur mimpi tampaknya sangat takut dengan api surgawi. Kesempatan kita telah tiba. Mungkin itu karena kekuatan jahat yang telah berada di dalam tubuhnya selama pembaptisan jiwa. Dan api surgawi pada dasarnya adalah musuh alami atau musuh bebuyutan bagi kekuatan jahat itu. Analisa dari seorang Le Shaolong sangat benar. Warisan kekuatan yang telah diterima oleh penghancur mimpi adalah kekuatan yin dengan kejahatan yang cukup ekstrim. Sementara api surgawi adalah kekuatan yang. Itu memang musuh alami dari kekuatan yin. Di dalam sebuah benteng besar, penghancur mimpi saat ini tidak pernah menyangka bahwa seorang yang berada di bintang 3 Dodi akan bisa memiliki api surgawi yang menjadi titik lemahnya. Dan bahkan api surgawi milik Soyen salah satunya berada di peringkat 20 teratas. Soyen kemudian mengatakan, ini adalah sebuah kesempatan emas. Semuanya serang! Manfaatkan kesempatan ini untuk langsung memotong lengan yang sudah gosong itu. Tanpa ragu-ragu lagi, Le Shaolong dan juga yang lainnya langsung mengeluarkan dogi yang luar biasa dari dalam tubuhnya, yang kemudian mereka melesat ke arah langit untuk memberikan serangan pada telapak tangan yang sudah gosong.
Pada akhirnya serangan gabungan dari Le Shaolong dan juga yang lainnya itu benar-benar mampu mematahkan lengan yang sudah gosong ini, yang kemudian terjatuh dari langit dan masih tetap terbakar oleh api surgawi milik Xiaoyan. Cairan merah langsung berceceran dari lengan yang telah terpotong tersebut. Le Shaolong kemudian berkata, "Tuan muda Xiaoyan, keluarkan lagi kekuatan api surgawimu dan hancurkan lengan yang telah terputus ini." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia membentuk sebuah segel dengan cepat, kembali menggabungkan api surgawi di dalam tubuhnya menjadi api teratai. Melihat bahwa proses penggabungan ini tidak sebentar dan membutuhkan waktu, Le Shaolong pun berkata, "Tahan sebentar penghancur mimpi itu dan berikan waktu bagi Tuan muda Xiaoyan untuk menciptakan api teratainya." Sekarang tubuh asli dari penghancur mimpi yang berada di dalam benteng hitam mulai terhuyung akibat kobaran api surgawi milik Xiaoyan yang sudah membakar tangannya, dan bahkan saat ini dia hanya memiliki satu tangan saja karena tangan yang lainnya sudah berhasil dipatahkan oleh seorang Le Shaolong dan juga yang lainnya. Pandangan mata dari seorang Feng Bao melihat pada sebuah lubang kecil yang ada di langit, yang kemudian dia mengatakan, "Semuanya serang lubang kecil itu dan mungkin serangan kita akan langsung menuju ke tempat dari penghancur mimpi tersebut." Tanpa ragu lagi, Xiao Zhan langsung mengirimkan sebuah tinju emasnya. Bayangan ungu mengirimkan serangan pedang ungu. Nan Erming juga telah melemparkan kabut beracun. Feng Bao juga mengeluarkan kekuatan anginnya. Semua itu langsung menerobos pada lubang hitam kecil yang ada di langit. Merasa bahwa serangan ini sepertinya belum cukup, membuat Feng Bao langsung berteriak, "Tingkatkan daya kekuatan kalian, paksa sosok itu untuk keluar dan hancurkan dia dalam satu serangan." Xiaoyan kali ini telah berhasil membentuk api teratai miliknya yang berwarna hijau, dan tepat ketika Xiaoyan juga akan melemparkan api teratai hijau ke dalam lubang yang ada di langit, tepat pada saat itu sebuah kekuatan jiwa menyebar di langit dengan cara yang luar biasa. Hanya dalam waktu yang singkat, langit berubah menjadi gelap gulita, yang kemudian sepasang mata merah raksasa terlihat di langit yang gelap itu. Pandangan mata dari sepasang mata raksasa di langit tampak sangat menakutkan dengan kemarahan yang tidak bisa dibendung. Hal itu memancarkan kekuatan jiwa yang cukup menakutkan, seolah-olah kekuatan jiwa ini bisa merebut jiwa-jiwa yang lainnya. Di bawah tatapan mata merah tersebut, seolah-olah jiwa Xiaoyan dan juga yang lainnya hampir keluar, meninggalkan tubuh mereka, dan pergerakan dari Le Shaolong serta yang lain tanpa sadar langsung terhenti. Mereka melayang di udara, seolah-olah seperti membeku. Waktu berhenti untuk sejenak, dan semua orang tidak ada yang melakukan pergerakan sama sekali. Tepat pada saat itu, seni roh darah yang berada di dalam tubuh Xiaoyan langsung aktif secara otomatis dan kemudian menghilangkan teknik kekuatan jiwa tersebut. Xiaoyan menjadi satu-satunya orang yang bisa bergerak, dan kemudian tanpa ragu lagi Xiaoyan pun menjentikkan jarinya. Api teratai berwarna hijau kali ini telah langsung melesat, menembus langit dan masuk ke dalam lubang hitam yang ada di langit itu. Tanpa ragu, kekuatan api teratai hijau kini telah langsung menuju ke tempat persembunyian dari penghancur mimpi. Pada akhirnya, terdengarlah suara ledakan yang sangat keras bergema di telinga setiap orang, yang kemudian sosok Le Shaolong dan juga yang lainnya pun pada saat ini langsung tersadar. Kemudian sepasang mata raksasa yang ada di langit secara perlahan memudar bersama dengan lubang hitam yang ada di tempat itu juga. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam penuh penyesalan, yang kemudian dia mengatakan, "Sayang sekali, kita masih satu langkah lebih lambat." Makhluk itu berhasil melarikan diri. Le Shaolong dan juga yang lainnya yang sudah tersadar langsung berkumpul di sekitar Xiaoyan. Mereka menghela nafas secara panjang. Xiao Zhan kemudian berkata, "Meskipun penghancur mimpi ini berhasil melarikan diri, tapi setidaknya kita telah bisa memberikan luka yang cukup parah pada dirinya. Itu bukanlah hal yang buruk."
Lei Shaolong kemudian menimpali, "Aku khawatir setelah cedera ini, penghancur mimpi akan kehilangan kesombongannya dan tidak akan mudah untuk memancingnya keluar kembali." Menanggapi kehati-hatian dari seorang Lei Shaolong, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan setuju. Dan kali ini, di dalam benteng hitam besar, ada sebuah platform melingkar atau panggung melingkar berwarna abu-abu gelap. Penghancur mimpi telah berlutut di lantai dari panggung tersebut sambil meraung penuh dengan kesakitan. Cairan merah telah berceceran dari luka yang ada di bahunya karena bekas tangannya dipotong oleh kelompok dari Xiao Yan. Ekspresi ganasnya kini telah terlihat semakin menakutkan di bawah penerangan cahaya yang redup. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah penghancur mimpi ini akan kembali dengan kekuatan yang lebih menakutkan dan kemudian dia menuntut balas tentang apa yang telah dilakukan kelompok Xiao Yan pada dirinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.